Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 491. Kematian Kaisar Guntur tidak diragukan lagi sangat mengejutkan aliansi darah dan Feisa. Siapakah Kaisar Guntur? 100 tahun yang lalu, ia sudah menjadi dewa tak tertandingi yang menjelajahi seluruh Eropa, dan ia adalah penjaga daftar dewa selama beberapa periode berturut-turut. Ada begitu banyak legenda tentangnya sehingga orang biasa mungkin tidak akan pernah mampu mempelajari semuanya dalam hidupnya. Legenda seperti itu terbunuh begitu saja, kematiannya tidak berarti, tanpa tragedi apapun, begitu biasa saja. Reputasi Xiao Chen sebagai Kaisar Naga tentu saja sangat menggema, tetapi bagaimanapun juga, ia baru memulai debutnya dalam 2 tahun terakhir, jadi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apakah ia hanya sosok yang bersinar dalam sekejap. Oleh karena itu, dalam benak banyak orang, pengaruh dan status dunia Kaisar Naga masih belum sebaik Kaisar Guntur. Namun mulai saat ini, persepsi orang akan berubah total. Karena apapun yang terjadi di masa depan, fakta bahwa Kaisar Guntur dibunuh oleh Xiao Chen adalah fakta yang tak terhapuskan. Tuan Kaisar Guntur benar-benar akan mati. 11 ketua Aula Aliansi Darah, 4 pelindung Dharma, dan 2 orang suci semuanya merasa seakan-akan keyakinan mereka telah runtuh dan terjerumus ke dalam kepanikan dan kecemasan tiada akhir. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Guntur, yang dipuja sebagai dewa oleh dunia, suatu hari akan terbunuh di tempat tanpa sempat melarikan diri. Kaisar Naga benar-benar mimpi buruk semua orang. Memprovokasinya sama saja dengan memprovokasi dewa kematian. Mustahil, aku tak percaya. Seorang penjaga tampak gila dan berteriak kegirangan. Namun pada saat ini, memanggil. Seketika kilatan cahaya pedang muncul, menembus dadanya, dan membunuhnya di tempat. Anggota aliansi darah lainnya menjadi sedikit lebih sadar, dan semuanya menatap Xiao Chen dengan ngeri saat dia terus mengangkat tangannya. Kaisar Naga, ampuni nyawaku. Kaisar Guntur tewas dan aliansi darah dikalahkan. Saat itu, mereka terluka parah sehingga mereka bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Bukankah sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang? Kata Xiao Chen dengan nada menghina, ketika kau berulang kali mengirim orang ke Tiongkok untuk mencari masalah denganku, kau seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Sebenarnya, jika aliansi darah hanya menyebabkan masalah baginya, dia tidak akan semarah itu. Aliansi darah tidak akan pernah menyakiti Ye Yufei. Sejak Ye Yufei menghadapi bahaya, aliansi darah ditakdirkan untuk dihancurkan hari ini. Tanpa banyak bicara, niat membunuh Xiao Chen sudah jelas. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin, matanya meredup, dan ia mengangkat tangannya untuk menggunakan jurus spesialnya lagi. Penjara 10.000 pedang. Dalam sekejap, ribuan energi pedang berkumpul di langit, tekanan pedang begitu besar sehingga langit dan bumi bergetar. Seketika ribuan pedang berjatuhan bagai tetesan air hujan, melancarkan serangan membabi buta ke seluruh anggota aliansi darah. Para anggota aliansi darah sudah terluka parah, dan sekarang mereka tidak punya tempat bersembunyi di bawah serangan yang begitu dahsyat. Ah! 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 Terdengar jeritan terus-menerus, dan tak seorang pun, baik di alam legendaris, alam dewa, maupun alam setengah dewa, mampu lolos. Dalam sekejap, 10 ketua aula, 4 penjaga, dan 2 orang suci semuanya jatuh ke dalam genangan darah, tak seorang pun yang tersisa hidup. Setelah membunuh semua anggota aliansi darah, Xiao Chen langsung berjalan ke arah Feisha tanpa menoleh ke belakang dan bertanya dengan tenang, bagaimana kabarmu? Apa kau masih bisa berjalan? Ah, aku baik-baik saja. Feisha tampak baru saja tersadar, dan ekspresinya tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kau melakukannya dengan baik kali ini, tapi jangan harap aku akan melepaskanmu. Kata Xiao Chen dengan tenang, tentu saja, selama kau tidak mengkhianatiku, aku tidak akan terus mengancammu dengan ini. Kau bisa menjadi orang suci dengan tenang. Terima kasih. Feisha tidak tahu mengapa, tetapi rasa syukur secara naluriah muncul di hatinya. Tetapi setelah memikirkannya cepat, dia merasa ada sesuatu yang salah. Sekarang Xiao Chen sudah mengendalikannya dengan caranya sendiri, bagaimana mungkin dia berterima kasih pada Xiao Chen? Namun, tak dapat dipungkiri bahwa pandangannya tentang Xiao Chen telah berubah. Dalam benaknya, Xiao Chen menjadi semakin misterius dan tak terduga. Aku tidak percaya Kaisar Guntur yang perkasa dibunuh olehmu begitu saja. Feisha mendesah pelan dan menenangkan diri. Bahkan setelah pertempuran di Pulau 7 Pembunuhan, dia hanya menganggap Xiao Chen sebagai orang kuat yang levelnya setara dengan Paus dan Kaisar Guntur. Akan tetapi, baru setelah Xiao Chen dengan mudah membunuh Kaisar Guntur, dia menyadari bahwa Xiao Chen berada jauh di luar pemahamannya. Kaisar Guntur hanya berada di peringkat ke-10 dalam daftar dewa. Jika menghadapinya membutuhkan banyak usaha, maka aku tidak perlu bergabung dengan daftar dewa. Kata Xiao Chen dengan nada tidak setuju. Faktanya, kekuatan Kaisar Guntur kurang lebih sama dengan Ni Jiuyu, Raja Xing, dan Raja Yi, dan sedikit lebih rendah dari Raja Sun. Ia sudah lama tidak sebanding dengannya. Tingkatan yang berbeda menghasilkan mentalitas yang berbeda.
Kaisar Guntur hanya bisa digambarkan sebagai biasa-biasa saja di posisimu. Kata Feisha penuh emosi. Oke, misimu selesai, kau boleh kembali sekarang. Kata Xiao Chen, sebagai seorang santo, jika kau menghilang tanpa alasan yang jelas, aku khawatir gereja akan sangat khawatir, kan? Seharusnya tidak masalah. Jabatan santo sebenarnya sineker. Aku tidak perlu mengurusi hal-hal kecil. Aku punya diaken dan uskup di bawahku. Aku tidak berhak mengurusi hal-hal besar. Aku punya paus dan beberapa ksatria terberkati di atasku. Ksatria yang terberkati. Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah posisimu di Vatikan hanya kedua setelah paus? Feisha menggelengkan kepala dan berkata, tentu saja tidak. Kami di gereja masih memiliki 7 ksatria agung yang terberkati, dan yang terlemah di antara mereka sama kuatnya denganku. Selama upacara Santa Perawan, ketujuh orang inilah yang mewariskan keahlian mereka kepadaku, yang memungkinkanku mencapai tingkat kultivasiku saat ini. Jadi begitu. Pantas saja tahta suci begitu ditakuti. Latar belakangnya sungguh luar biasa. Xiao Chen merenung. Tentu saja, kata Feisha dengan nada bangga. Tahta suci bisa dibilang organisasi terbesar di dunia. Bahkan gereja kegelapan dan klan darah berada 3 poin di belakangnya. 7 ksatria terberkati ada di sana untuk melindungi tahta suci dan tidak bisa begitu saja keluar. Kalau tidak, reputasi tahta suci akan semakin tersohor. Mendengar ini, Xiao Chen meliriknya dengan tenang dan berkata, baguslah kalau penurut. Terlalu sombong akan mudah menyinggung perasaan orang. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dibunuh. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani menjadi musuh Vatikan? Feisha membalas tanpa sadar, lalu berkata dengan terkejut, kau tidak bilang kau. Tahta suci tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak ingin terlibat denganmu, tapi apa kau lupa bahwa kaulah yang berinisiatif memprovokasiku di Pulau 7 Pembunuhan? Xiao Chen berkata dengan suara berat, jadi, kembalilah dan peringatkan pausmu bahwa ini hanya sekali, bukan 2 kali. Dan jangan melanggar batasku, kalau tidak, tahta suci akan menjadi aliansi darah kedua di mataku. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen melompat dan menghilang di depan Feisha dan ke langit malam. Sepertinya aku harus bicara baik-baik dengan paus. Kata Feisha serius, sambil melihat ke arah hilangnya Xiao Chen. Mungkin sebelum ini, dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen atau Istana 12 Jiwa Naga punya kekuatan untuk bersaing dengan tahta suci. Tetapi setelah melihat bagaimana Xiao Chen membunuh Kaisar Guntur, dia tidak berani lagi membuat kesimpulan. Xiao Chen benar-benar eksistensi yang tak terbayangkan. Apapun alasannya, memprovokasi Xiao Chen adalah pilihan yang tidak bijaksana. Memikirkan hal ini, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera meninggalkan tempat kejadian, kembali ke Vatikan. Meski terluka parah, Feisha masih sangat cepat karena dia telah mencapai tahap tengah alam ilahi. Sekitar beberapa jam kemudian, dia tiba di Vatikan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tegas. Feisha, sudah larut malam, kemana saja kamu? Kenapa lukamu parah sekali? Bab 492. Bapa Suci. Ketika Feisha mendengar suara itu, dia terkejut pada awalnya, tetapi kemudian tampak telah membuat keputusan dan berjalan cepat ke Vatikan. Di dalam gereja paling hikmat di tahta suci, bayangan gelap yang wajah aslinya tak terlihat sedang menunggu. Ketika Feisha tiba di sana, tentu saja ia tidak berani bertindak gegabah. Ia berjalan perlahan, menghampiri bayangan hitam itu, dan membungkuk hormat. Feisha memberi salam kepada Bapa Suci. Katakan padaku, kemana saja kamu dan apa yang terjadi dengan luka-lukamu? Tanya Paus langsung, nadanya dingin dan tanpa kegembiraan atau kekhawatiran. Laporkan kepada Bapa Suci, Feisha pergi ke aliansi darah. Feisha telah memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, masalah ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Kau pergi ke aliansi darah. Paus terkejut, lalu bertanya dengan heran, kau bertarung dengan Kaisar Guntur? Ya, Feisha mengangguk. Omong kosong. Teriak Paus tiba-tiba, kau benar-benar tak tahu batas kemampuanmu sendiri. Beraninya kau memprovokasi Kaisar Guntur. Kaisar Guntur tidak membunuhmu hari ini karena dia terlalu bangga dengan statusnya untuk repot-repot berurusan dengan junior sepertimu. Meskipun peringkatnya di atas Kaisar Guntur dalam daftar dewa, ia hanya tertinggal 1 peringkat. Ada banyak faktor yang menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran sesungguhnya, jadi ia tidak yakin bisa mengalahkan Kaisar Guntur. Meskipun Feisha merupakan seorang jenius tak tertandingi yang dipilih oleh tahta suci, dia jelas tidak sebanding dengan tokoh kuat dalam daftar dewa seperti Kaisar Guntur. Bapa Suci, jangan khawatir. Kaisar Guntur telah tumbang dan aliansi darah telah hancur. Feisha mendesah. Apa? Paus langsung terkejut dan berkata tak percaya, kau membunuh Kaisar Guntur. Tentu saja tidak. Feisha menggelengkan kepalanya. Seperti kata Bapa Suci, bagaimana mungkin aku bisa menandingi Kaisar Guntur? Kaisar Guntur sudah mati di tangan Kaisar Naga. Kaisar Naga.
Paus terdiam setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia bergumam pada dirinya sendiri, benarkah begitu? Ia pernah merasakan aura mengerikan yang dipancarkan Kaisar Guntur sebelumnya di Vatikan. Saat itu, ia dan beberapa ksatria yang diberkati menduga bahwa Kaisar Guntur sedang bertarung dengan Kaisar Naga. Yang tidak disangkanya, Feisa ternyata ikut terlibat dalam perkelahian keduanya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Kaisar Guntur benar-benar mati di tangan Kaisar Naga. Apakah Kaisar Naga benar-benar menakutkan? Feisa, apakah Kaisar Guntur atau Kaisar Naga yang menyakitimu? Tanya Paus penasaran. Tahta Suci dan Aliansi Darah tidak pernah banyak berhubungan, jadi mereka tidak bisa dianggap bermusuhan. Namun, ia dan Kaisar Guntur telah bermusuhan selama bertahun-tahun, jadi Feisa seharusnya tidak membantu Kaisar Guntur. Di Pulau Tujuh Bunuh, Feisa bahkan membantu Abe Harumi menghadapi Kaisar Naga, jadi tentu saja dia bukan tipe orang yang sama dengan Kaisar Naga. Bapak Suci, sebenarnya, Feisa tidak punya pilihan lain selain memberitahu Xiao Chen segalanya tentang batasan yang dikenakan padanya. Begitu. Pantas saja kau bertingkah aneh akhir-akhir ini. Paus melirik Feisa dan memarahinya. Kenapa kau tidak memberitahuku tentang hal besar ini? Feisa menundukkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Kaisar Naga berkata bahwa tak seorang pun boleh melanggar batasan ini. Aku tak ingin membuat Bapak Suci khawatir, dan aku takut beliau akan salah paham. Paus terdiam sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Feisa, karena kau memanggilku Bapak Suci, maka kita seperti ayah dan anak. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh saling curiga atau menyembunyikan apapun. Ya, Fraser tahu aku salah. Fraser merasa menyesal dan bersalah karena sebelumnya sempat sedikit curiga pada Paus. Baiklah, sekarang kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah pembatasan terhadapmu. Kita tidak bisa membiarkanmu terus-menerus dipaksa. Paus merenung dalam-dalam. Feisa berhenti sejenak dan mengingatkannya, Bapak Suci, Kaisar Naga itu sangat menakutkan. Kita tidak boleh menjadikannya musuh kecuali benar-benar diperlukan. Aku baru menyadarinya. Oh, tanya Paus dengan sungguh-sungguh, Kaisar Naga membunuh Kaisar Guntur. Apakah dia terluka? Tidak. Feisa menggelengkan kepalanya. Kekuatannya setidaknya masuk dalam 5 besar daftar dewa. Kaisar Guntur sama sekali tidak bisa melukainya. Anehnya, dia sangat kuat. Bahkan Paus pun tak kuasa menahan napas. Sepertinya aku harus menemui Kaisar Naga secara langsung. Daftar dewa akan segera dirilis, dan Xiao Chen berencana untuk tinggal lebih lama, jadi dia menelepon Ye Yufei. Xiao Chen, kapan kamu akan kembali? Seperti yang diharapkan, Ye Yufei menanyakan pertanyaan ini segera setelah panggilan tersambung. Aku masih ada urusan di sini, jadi kamu harus menunggu sebulan lagi. Xiao Chen meminta maaf. Oh. Ye Yufei jelas kecewa, tapi dia perhatian dan tidak mengeluh. Dia hanya mengingatkannya, jaga dirimu baik-baik di sana. Yah, aku tahu, kamu juga. Xiao Chen juga menasihati, perbanyaklah keluar bersama Xiyun, Xiao Zhu, dan yang lainnya. Jika kamu mengalami kesulitan, hubungi Feng Yuhe dan biarkan dia membantumu menyelesaikannya. Aku tahu, semua orang di sini sangat baik padaku. Ye Yufei tersenyum, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, kurasa Ying Sui sangat merindukanmu. Bagaimana kalau kau memintanya untuk datang menemuimu? Ying Sui. Xiao Chen sedikit tertegun. Yah, dia mulai mundur setelah kamu pergi, dan dia menerobos ke alam ilahi 2 hari yang lalu. Ying Sui menembus alam dewa. Xiao Chen semakin terkejut ketika mendengar ini. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari yang ia duga. Xiao Ying Sui dilatih olehnya secara pribadi, dan memiliki fondasi yang paling kokoh. Begitu ia menembus alam ilahi, kekuatannya akan menghancurkan semua master alam ilahi setingkatnya. Dengan pedang ajaib di tangan, seseorang bahkan dapat setara dengan puncak alam dewa seperti Kaisar Guntur. Baiklah, kamu seharusnya tahu bahwa yang paling diinginkannya adalah persetujuanmu. Kata Ye Yufei. Xiao Ying Sui berubah dari seorang pendosa yang dibenci manusia dan dewa menjadi pedang iblis dari 12 istana jiwa naga. Ia telah melewati banyak siksaan dan keputusasaan. Dalam hidupnya, hanya ada satu titik terang, Xiao Chen. Dia bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, bukan untuk hal lain, hanya agar diakui oleh Xiao Chen, hanya agar bisa benar-benar menjadi tangan kanan Xiao Chen, dan mengikuti Xiao Chen selamanya. Jadi setelah menerobos alam dewa, orang yang paling ingin ditemuinya tidak diragukan lagi adalah Xiao Chen. Baiklah, suruh Ying Sui datang. Xiao Chen berpikir bahwa dia bisa membawa Xiao Ying Sui untuk menyaksikan pertempuran untuk daftar ilahi. Namun, Xiao Ying Sui masih muda, dan dia mungkin akan tersesat jika pergi ke Eropa sendirian. Jadi Xiao Chen berkata, biarkan Ying Sui pergi dengan Hong Yan. Aku khawatir dia sendirian. Oke, itu dia. Ye Yufei mengangguk. Xiao Chen menutup telepon dan menghubungi Feng Yuhe lagi, memintanya untuk memberitahu Hong Yan.
Hong Yan menerobos alam ilahi sebelum Xiao Yingsui, dan selalu menjadi master terbaik kedua di 12 istana jiwa naga setelah Xiao Chen, dan bahkan lebih kuat dari Duan Qingchang. Namun, setelah Xiao Yingsui menerobos alam dewa, Hong Yan niscaya akan jatuh ke posisi ketiga. 2 hari kemudian, Hong Yan mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia dan Xiao Yingsui telah tiba di Eropa dan berada di Bandara Paris. Xiao Chen meminta mereka menunggu di bandara dan berencana untuk menjemput mereka secara langsung. Tetapi saat ini, Feng Tianyu datang untuk melaporkan, Kaisar Naga, seseorang di luar ingin bertemu denganmu. Siapa? Xiao Chen bertanya ragu. Seorang pria tua dan seorang wanita. Wanita itu mengaku sebagai perawan suci gereja. Bisik Feng Tianyu. Dia sangat mirip dengan wanita misterius berjubah hitam yang muncul di Pulau Tujuh Pembunuhan. Bab 493. Feng Tianyu tidak tahu kalau Xiao Chen sudah lama mengenal Feisa. Hanya saja, karena ia pernah melihat wanita berjubah hitam yang menyamar sebagai Feisa di Pulau Tujuh Pembunuhan, saat melihat Feisa tadi, ia merasa sosoknya sangat mirip, yang mengingatkannya pada Xiao Chen. Aku tahu. Xiao Chen mengangguk. Dia mungkin bisa menebak mengapa Feisa datang menemuinya, dan siapa lelaki tua itu. Chang Ying, pergilah ke Bandara Paris dulu untuk menjemput Ying Sue dan Hong Yan. Aku akan segera ke sana. Ya, kata Feng Tianyu dan segera pergi. Ketika dia keluar, Xiao Chen melihat Feisa dan lelaki tua itu. Kita baru saja berpisah 2 hari yang lalu. Kenapa kamu terburu-buru ingin menemuiku lagi? Apa kamu sangat merindukanku? Tanya Xiao Chen penuh arti kepada Feisha. Feisha sedikit terkejut dan berkata tanpa berkata-kata, aku tidak pernah menyangka bahwa kau, sang Kaisar Naga yang agung, bisa begitu licik. Kalau kamu harus seserius ini dan mengikuti aturan dalam segala hal yang kamu lakukan, bukankah hidup akan membosankan? Tanya Xiao Chen dengan tenang, katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Pertama-tama, izinkan aku memperkenalkanmu, ini. Feisa hendak memperkenalkan lelaki tua di sebelahnya. Tidak perlu diperkenalkan. Xiao Chen memotongnya, aku tidak tertarik dengan identitasnya. Feisa kembali terkejut, tetapi lelaki tua itu tersenyum misterius dan berkata, saya sudah lama mengagumi nama Kaisar Naga. Sungguh suatu kehormatan bertemu dengannya hari ini. Jangan katakan hal-hal tak berguna itu. Xiao Chen bahkan tidak menatapnya dan berkata dengan tenang, aku sedang terburu-buru, cepat katakan kalau ada yang ingin kau katakan. Yang mulia Kaisar Naga memang orang yang tidak banyak bicara. Kata lelaki tua itu dengan nada sopan. Saya ingin yang mulia Kaisar Naga mencabut larangan-larangan terhadap Feisha. Mungkinkah itu? Bagaimana jika aku menolak? Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Kaisar Naga, Feisha adalah seorang Santo Vatikan, dan statusnya luar biasa. Apa yang kau lakukan sama saja dengan menjadikan Vatikan musuhmu, dan itu tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Apakah kau mengancamku? Xiao Chen mencibir. Saya tidak berani. Kata orang tua itu, saya hanya menyatakan fakta. Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, sudah kubilang. Aku tidak suka hidup yang membosankan. Aku selalu menginginkan sesuatu yang menarik. Mungkin menjadi musuh gereja bisa memuaskanku. Anda. Orang tua itu sempat diliputi amarah, tetapi tampaknya teringat sesuatu dan segera menahannya. Kaisar Naga, aku bukan ancaman bagimu, dan aku tak berguna bagimu. Kenapa kau terus mempersulitku? Tanya Feisha. Semuanya ada syaratnya. Selama kau bisa mencabut larangan-laranganku, takhta suci bersedia melakukan sesuatu untukmu. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, takhta suci ingin melakukan sesuatu untukku. Apakah kamu yakin bisa mengambil keputusan? Tentu saja. Jawab lelaki tua itu mewakili Feisha. Oke. Kata Xiao Chen terus terang, setuju. Mendengar hal itu, lelaki tua itu dan Feisha saling berpandangan dengan heran. Tampaknya Xiao Chen telah merencanakan untuk membuat kesepakatan dengan mereka sejak awal, dan hanya menunggu mereka mengambil inisiatif, jika tidak, dia tidak akan menyetujuinya secepat itu. Namun karena mereka setuju, mereka dengan senang hati menukar persyaratan tersebut. Orang tua itu bertanya, saya ingin tahu, apa yang mulia Kaisar Naga inginkan dari takhta suci untuk Anda? Xiao Chen berkata langsung, saya ingin memasuki perpustakaan Vatikan dan membaca buku-buku terlarang Vatikan. Apa? Pria tua itu dan Feisha terkejut dan menolak serempak, itu tidak mungkin. Feisha tahu bahwa itu karena dia menyebutkan bahwa Xuan pernah masuk ke Vatikan untuk membaca buku-buku terlarang, jadi Xiao Chen mengajukan permintaan ini. Xiao Chen tertarik pada permaisuri Xuan, dan juga pada buku terlarang yang sedang dibaca permaisuri Xuan. Kalau kau tak punya sedikit pun ketulusan, apa gunanya bicara? Xiao Chen berkata dengan tenang, aku tak perlu pergi ke perpustakaanmu. Aku hanya memberimu kesempatan. Kalau kau tak mau bertukar, silakan kembali. Ini. Pria tua itu ragu sejenak, lalu berkata setelah berpikir sejenak, perpustakaan Vatikan sangat penting. Aku tidak bisa mengambil keputusan sendirian.
Aku perlu kembali dan mendiskusikannya dengan yang lain. Kalau begitu, tunggu sampai kamu memutuskan dulu baru datang menemuiku. Aku sibuk, jadi maaf aku tidak bisa menemanimu. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia meninggalkan mereka berdua. Dia juga harus menjemput Xiao Yingsui dan tidak punya waktu untuk mengobrol dengan mereka berdua. Di luar bandara Paris, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dan seorang gadis berusia sekitar 14 atau 15 tahun berpakaian hitam berdiri berdampingan, menatap pemandangan malam di sekitarnya. Terakhir kali saya ke sini puluhan tahun yang lalu. Segalanya dan orang-orangnya sudah sangat berubah. Hong Yan sangat emosional. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, pemandangan dan orang-orang telah berubah. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Eropa untuk mencari Ratu Xuan, transportasi tidaklah nyaman, tidak ada kereta api atau pesawat terbang, dan ia sepenuhnya mengandalkan keterampilannya yang mendalam dan keterampilan ringan untuk bepergian dengan cepat. Berbeda dengan dirinya, Xiao Yingsui merasa aneh dan tidak nyaman berdiri di sana. Ia melihat sekeliling dengan sedikit rasa cemas. Hong Yan memahami pikirannya dan berkata, Tuan Muda berkata mereka akan segera tiba, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Xiao Yingsui tidak berkata apa-apa saat mendengar ini, tetapi hanya mengangguk dalam diam. Setelah menunggu beberapa saat, lampu hijau tiba-tiba menyala di langit, yang membuat Hong Yan dan Xiao Yingsui tercengang. Sinyal jiwa naga. Hong Yan dan Xiao Yingsui secara alami mengenali cahaya hijau itu. Sosok mereka melesat dan menghilang dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, mereka meninggalkan bandara dan tiba di sudut jalan terpencil, di mana mereka bertemu Feng Tianyu. Senior Hong, Nona Yingsui, Kaisar Naga ada urusan, jadi beliau meminta saya menjemput kalian dulu. Beliau akan segera datang. Feng Tianyu membungkuk dan berkata dengan hormat. Hong Yan melambaikan tangannya dan berkata, kita semua adalah penguasa 12 istana. Tidak ada perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah. Tidak perlu saling menyapa. Terima kasih, senior. Meskipun Feng Tianyu tidak lagi memberi hormat, nadanya masih sangat sopan. Meskipun dia dan Hong Yan sama-sama merupakan penguasa 12 istana, kultivasi Hong Yan telah mencapai alam dewa dan dia adalah seorang senior, jadi rasa hormat mendasar tetap harus diberikan. Adapun Xiao Yingsui, meskipun masih muda, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling diandalkan Kaisar Naga. Kultivasinya juga tak terduga dan dia pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Tuan Muda mungkin terlambat karena sesuatu. Kita tidak ingin dia melakukan perjalanan lagi. Bawa saja kami langsung ke sana, kata Hong Yan kepada Feng Tianyu. Baiklah, ikuti aku. Feng Tianyu memimpin mereka berdua kembali. Namun setelah berjalan beberapa saat, Hong Yan tiba-tiba berhenti dan tampak serius. Ada apa, Senior Hong? Feng Tianyu bertanya dengan bingung. Xiao Yingsui juga berhenti dan menatap Hong Yan dengan penuh tanya. Aura kegelapan, kata Hong Yan sambil mengerutkan kening. Aura gelap, Feng Tianyu terkejut. Ya, aura gelap yang menjijikkan itu, tidak diragukan lagi. Masa lalu terlintas di benaknya, dan Hong Yan merasakan gelombang kemarahan di hatinya, dan dia mengikuti aura gelap di dekatnya. Meskipun Feng Tianyu dan Xiao Yingsui tidak mengerti mengapa, mereka hanya bisa mengikuti Hong Yan dari dekat. Sisi lainnya, kenapa kalian berdua mengikutiku? Apa kalian mau aku marah? Bing Ning berbalik dan memelototi kedua pria yang sedari tadi berkeliaran. Kedua pria berpakaian hitam itu berkata dengan malu, Nona Bing Ning, Putra Suci telah memerintahkan kami untuk melindungi Anda di setiap langkah. Lelucon apa? Kalian berdua idiot ini cuma melindungiku, kata Bing Ning dengan nada meremehkan. Apa sih yang dipikirkan Wang Ting? Ini, kedua pria itu merasa sangat malu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kekuatan mengerikan Bing Ning? Meskipun mereka berdua merupakan elit gereja gelap, mereka sama sekali tidak ada bandingannya dengan Bing Ning. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, Bing Ning dapat melindungi mereka. Tunggu, benar-benar ada master yang datang. Mata Bing Ning yang cerah tiba-tiba berkilat. Bab 494. Saat Bing Ning selesai berbicara, dia melihat sesosok tubuh berdiri di hadapan mereka, mengamati mereka dengan mata sayu namun tajam. Kedua pria itu langsung merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka menatap pendatang baru itu dengan waspada dan berteriak, siapa dia? Kalau mereka orang biasa, mereka pasti tidak akan segugup itu, tapi jelas orang yang datang itu luar biasa. Bahkan Bing Ning bilang dia seorang master, jadi mereka perlu lebih berhati-hati. Apakah kamu dari gereja kegelapan? Hong Yan melirik Bing Ning dan menatap kedua pria itu dengan dingin. Ketika pertama kali tiba di Eropa, ia sedang melacak keberadaan Xuan Ho, tetapi tiba-tiba diserang oleh gereja kegelapan. Ia terluka parah dan hampir mati. Penyebabnya masih belum diketahui. Sekarang aku bertemu seseorang dari gereja gelap lagi, aku harus mencari tahu apa yang terjadi saat itu. Kedua lelaki itu saling berpandangan, dan tanpa berkata sepatah kata pun,
kekuatan gelap melonjak, dan sebuah tinju berisi kekuatan dahsyat menghantam Hong Yan. Gereja gelap adalah topik terlarang untuk dibicarakan di depan orang luar. Hong Yan mengungkapkan identitas mereka dalam satu kalimat, dan dengan marah, jelas bahwa mereka datang dengan niat jahat, jadi mereka tidak perlu membela diri atau bersikap sopan, mereka langsung bertindak. Tinju penghancur kegelapan. Kedua pria itu menggunakan teknik tinju gelap yang sama, menciptakan riak-riak di kehampaan. Teknik itu tampak ringan, tetapi sebenarnya pukulan-pukulan itu setidaknya berkekuatan 10.000 pon. Namun, Hong Yan tertawa sinis, dan kekuatan sucinya melonjak keluar bagai air pasang. Peng! Sebelum tinju mereka sempat mengenai Hong Yan, mereka dihempaskan oleh kekuatan supernatural Hong Yan. Darah yang bergejolak di tubuh mereka tak terbendung, dan mereka memuntahkan beberapa suap darah. Beraninya dua orang dari alam legenda menyerangku. Hong Yan mencibir, dan tiba-tiba sosoknya menghilang dari tempatnya. Keduanya masih terbang mundur di udara ketika Hong Yan datang di atas mereka dan menginjak dada mereka, menjatuhkan mereka ke tanah. Ledakan. Tanah retak, meninggalkan lubang selebar 1 meter. Kedua lelaki itu merasakan seakan-akan seluruh tulang di tubuh mereka hancur oleh kekuatan yang begitu dahsyat, dan mereka hanya mampu bertahan hidup dengan mengandalkan nafas terakhir mereka. Astaga! Kedua pria itu tampak ketakutan. Pada titik ini, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Hong Yan adalah seorang kultivator tingkat dewa yang kuat? Hong Yan menginjak kedua pria itu dan bertanya, di mana markas gereja gelapmu? Tidak, aku tidak tahu. Keduanya tidak berani mengatakannya. Gereja gelap memiliki peraturan yang ketat dan hukuman yang kejam. Jika Anda tidak mengatakannya, hal terburuk yang dapat terjadi adalah Anda mati. Jika kamu mengatakannya, kamu akan disiksa dan hidupmu akan lebih buruk dari kematian. Kau pikir aku tidak punya cara untuk memaksakan pengakuan? Mata Hong Yan berubah dingin, dan dia siap menyiksa kedua pria itu. Dia telah mempelajari jurus yang disebut tangan pembelah tulang, dan menggunakannya untuk menginterogasi musuh-musuhnya. Efeknya luar biasa dan hanya sedikit orang yang mampu menahan rasa sakitnya. Hei, orang tua. Tepat saat Hong Yan hendak bertindak, dia tiba-tiba mendengar suara kekanak-kanakan dan jelas. Hong Yan sedikit terkejut, lalu menatap Bing Ning dengan pandangan ragu dan tidak yakin, lalu bertanya, gadis kecil, apakah kau memanggilku? Omong kosong. Bing Ning, yang mengenakan gaun seputih salju dan tampak bak bidadari, mengerutkan kening dan berkata dengan nada kesal, kalau kau memukul anjing, kau harus melihat pemiliknya dulu. Apa kau memperlakukanku seperti udara? Kedua pria itu bereaksi dan berteriak sambil meronta, Nona Bing Ning, tolong. Kau sungguh tidak berguna, dan kau masih bilang ingin melindungiku. Bing Ning mengerutkan kening. Gadis kecil, kau bukan dari gereja kegelapan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi agar tidak terluka. Hong Yan mengingatkan Bing Ning dengan ramah. Meskipun Bing Ning bersama kedua pria itu, dia terlalu muda, hanya sekitar 10 tahun, bahkan lebih muda dari Xiao Yingsui. Yang lebih penting, tidak ada aura gelap pada Bing Ning, jadi dia bukanlah target yang dicarinya. Tidak sengaja menyakitiku. Bing Ning tertawa mendengarnya. Orang-orang di sini tidak terlalu kuat, mereka semua hanya membual. Hah! Nada suara Hong Yan menurun saat dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang aneh tentang gadis kecil ini yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat. Pak Tua, meskipun aku bukan tuan mereka, setidaknya mereka berada di pihak yang sama denganku. Kau menghajar mereka seperti ini di depanku, dan kau tidak mau memberiku penjelasan. Bing Ning menyilangkan tangannya dan berkata dengan gaya kuno. Bagaimanapun juga, Hong Yan sudah berpengalaman, dan dia sekarang tahu bahwa gadis kecil ini tidak sederhana, bahkan sangat berbahaya. Dunia ini begitu besar, dan kekuatan beberapa orang tidak dapat dinilai dari penampilan saja, seperti Xiao Chen dan Xiao Yingsui. Mendengarkan nada suara gadis kecil itu dan sikap hormat kedua pria dari gereja gelap terhadap gadis kecil itu sudah cukup untuk membuat Hong Yan waspada. Tidak peduli apa, kalahkan dia dulu. Pikiran Hong Yan berubah, dan ia tiba-tiba melepaskan kedua pria itu. Ia menyerang Bing Ning dengan kekuatan yang menggelegar. Karena kita tidak dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan Bing Ning, kita harus mengambil inisiatif dan menangkap Bing Ning terlebih dahulu. Terlalu lambat. Untuk mengambil inisiatif, Hong Yan tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, hanya dalam sekejap mata. Akan tetapi, meski memiliki kecepatan serangan secepat itu, ia tetap saja diejek oleh Bing Ning. Lalu, dalam sekejap, Bing Ning mengangkat tangan rampingnya, dan kekuatan es membekukan kehampaan. Ketika Hong Yan menyerang Bing Ning, ia merasakan perlawanan tanpa henti. Seluruh tubuhnya membeku dan ia hampir tidak bisa bergerak. Apa? Hong Yan terkejut. Ia berdiri 1 meter di depan Bing Ning, seluruh tubuhnya membeku dari kaki hingga tangan, berubah menjadi patung es. Belum lagi bergerak, bernapas pun terasa sulit. Kau bisa membekukanku hanya dengan lambaian tanganmu. Hong Yan terkejut.
Ia juga mempraktikkan polaritas ganda es dan api serta dapat menggunakan kekuatan es, tetapi ia jelas tidak dapat membekukan prajurit tingkat dewa yang kuat dengan lambaian tangannya seperti yang dilakukan Bing Ning. Dia tidak dapat membayangkan betapa kuatnya gadis kecil remaja ini. Sayangnya, dia baru di tahap awal alam ilahi. Kupikir dia semacam ahli. Kata Bing Ning tanpa minat, membosankan kalau aku tidak bermain denganmu. Begitu dia selesai berbicara, dia bertepuk tangan lagi. Klik. Patung es di tubuh Hong Yan hancur berkeping-keping, dan ia menderita luka parah. Ia terpental keluar dengan wajah pucat. Senior Hong. Pada saat ini, Feng Tianyu dan Xiao Yingsui tiba dan terkejut melihat Hong Yan terlempar. Hong Yan adalah dewa yang kuat, bagaimana mungkin dia berada dalam kekacauan seperti itu? Meskipun terkejut, Feng Tianyu tidak ragu-ragu. Ia melangkah maju untuk membantu Hong Yan yang terjatuh dan bertanya, Senior Hong, apa kabar? Dia. Hong Yan menunjuk Bing Ning, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi darahnya mengalir deras. Engah. Seteguk besar darah menyembur keluar, dan Hong Yan hampir setengah mati. Cek-cek. Kalau kamu terluka, jaga dirimu baik-baik. Kalau kamu terus-terusan pakai ki sembarangan, nyawamu bisa melayang. Bing Ning meringis, seolah mengejek ketidakmampuan Hong Yan. Senior Hong, tolong jangan bicara apa-apa. Aku akan menggunakan keberuntunganku untuk menyembuhkan lukamu. Feng Tianyu tidak peduli lagi. Ia menghibur Hong Yan, menegakkan tubuhnya, dan menyalurkan energi sejatinya ke dalam tubuh Hong Yan. Tingkat kultivasinya terlalu rendah untuk menyembuhkan luka Hong Yan, tetapi seharusnya ada gunanya. Nona Bing Ning, jangan biarkan mereka sembuh, bunuh saja mereka. Kedua pria itu berdiri dengan susah payah dan mencoba menghentikan Feng Tianyu. Tetapi pada saat ini, Xiao Yingsui melangkah maju dan berdiri di depan mereka berdua. Sosok mungil dan wajah dingin itu menampakkan niat membunuh yang mengerikan. Bab 495. Hah. Bing Ning menatap Xiao Yingsui dengan terkejut dan ragu, dengan cahaya aneh berkedip di matanya. Dia tidak bisa tumbuh dewasa karena garis keturunan dan kondisi fisiknya, jadi usianya yang sebenarnya pasti lebih dari 10 tahun. Tapi Xiao Yingsui berbeda. Dengan penglihatannya yang tajam, dia dapat mengetahui bahwa usia Xiao Yingsui yang tampak adalah usianya yang sebenarnya, hanya 14 atau 15 tahun. Akan tetapi, di usianya yang ke-14 atau 15, kultivasinya telah mencapai alam dewa, yang mana merupakan hal yang luar biasa di bumi yang mana kultivasinya masih terbelakang. Entah kenapa, Bing Ning tiba-tiba menjadi sangat penasaran terhadap Xiao Yingsui, jadi dia bertanya sambil tersenyum, Nona, siapa nama Anda? Xiao Yingsui sedikit tertegun. Ia menatap gadis kecil di depannya yang lebih pendek satu kepala darinya, menunjukkan senyum polos dan manis, serta memanggilnya, adik kecil, yang membuatnya bingung untuk sesaat. Gadis kecil itu melukai Hong Yan, jadi dia seharusnya menjadi musuh. Tetapi gadis kecil itu tidak memiliki rasa permusuhan terhadapnya, jadi bagaimana dia bisa melakukan itu? Yingsui, gadis kecil ini sangat menakutkan. Jangan tertipu oleh penampilannya. Hati-hati. Hong Yan menghela napas lega dengan bantuan Feng Tianyu dan buru-buru mengingatkan Xiao Yingsui. Setelah mendengar ini, Xiao Yingsui akhirnya sadar dan mengulurkan tangan rampingnya. Tertawa. Pedang merah menyala itu berkelebat, dan aura mengerikan menyebar, langsung menghantam dua lelaki dari gereja kegelapan itu. Keduanya hampir lumpuh oleh Hong Yan, dan sekarang, dibombardir oleh energi pedang Xiao Yingsui, mereka jatuh ke tanah berlumuran darah, tidak mampu bangkit lagi. Momentum seperti ini ternyata lebih kuat dari orang tua itu. Kedua pria itu tergeletak di tanah, menatap Xiao Yingsui dengan ngeri. Pisau ini. Bing Ning menatap pisau ajaib di tangan Xiao Yingsui dan semakin terkejut. Pisau ini menyembunyikan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang membuat darahnya mendidih. Sejak tak sengaja terhanyut ke bumi, dia telah bertemu banyak orang yang disebut master di bumi, dan bahkan melihat orang-orang kuat dalam daftar dewa, namun baginya, mereka semua terlalu jahat tanpa terkecuali. Sejauh ini, dia belum bertemu siapapun yang benar-benar membuatnya terkesan. Tetapi pada saat ini, pisau Xiao Yingsui akhirnya membangkitkan gairahnya yang telah lama hilang, membuatnya ingin melihatnya. Nona, bolehkah saya melihat pisau Anda? Bing Ning berkedip dan bertanya dengan penuh harap. Xiao Yingsui tetap diam. Pedang ajaib di tangannya terus-menerus mengembang dengan kekuatan iblis yang kuat, dan dia tampak dirasuki oleh iblis. Meskipun Bing Ning tidak memperlihatkan rasa permusuhan apapun terhadapnya, dia telah melukai Hong Yan dengan serius dengan mudah, yang mana sangat berbahaya dan dia tidak dapat dicurigai di permukaan. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, Anda harus menang dengan satu gerakan, jika tidak, tidak akan ada kesempatan kedua. Kakak, kamu kelihatan serem banget. Bing Ning menepuk-nepuk dadanya, kelihatan takut, tapi dengan senyum di wajahnya. Hal ini tentu saja membuat Xiao Yingsui semakin serius. Jika Bing Ning tidak memperlihatkan kelemahan kepada musuh, itu berarti dia benar-benar yakin dengan kekuatannya sendiri dan tidak perlu menganggapnya serius.
Yingsue, serang dulu. Hong Yan mengingatkan lagi. Ketika Xiao Yingsue menerobos alam dewa, dia berkompetisi dengan Xiao Yingsue untuk memverifikasi kekuatannya, tetapi dikalahkan. Saat itu, dia paham bahwa Xiao Yingsue adalah seorang jenius yang mampu menantang lawan di level yang lebih tinggi, dan bahwa seseorang di tahap awal alam ilahi dapat menyaingi seseorang di tahap akhir alam ilahi. Ditambah dengan pedang ajaib yang ditempa oleh Xiao Chen sendiri, ia bahkan dapat bertarung melawan puncak alam ilahi. Meskipun kekuatan Bing Ning tidak terduga, jika Xiao Yingsue memanfaatkan kesempatan, dia seharusnya memiliki peluang untuk menang. Xiao Yingsue juga memahami hal ini, jadi dia melepaskan kekuatan jahat pedang sihirnya secara ekstrim, dan kekuatan suci yang berubah dalam tubuhnya juga terkondensasi di ujung pedang dalam sekejap. Satu gerakan untuk menembus dunia yang sunyi. Sambil berteriak dingin, Xiao Yingsue menyiapkan jurus terkuatnya dan menebas dengan pisau. Dalam sekejap, guntur menggelegar dan langit serta bumi bergetar hebat. Energi pedang merah yang mengerikan, berpadu dengan kekuatan penghancur yang menyayat hati, menyapu Bing Ning. Hehe, Nona, kau benar-benar tega melakukan sesuatu pada seseorang semanis aku. Seharusnya itu adalah momen yang kritis, tetapi Bing Ning selalu mempertahankan sikap bercanda, mengamati energi pedang penghancur yang datang ke arahnya dengan tenang, dan mengangkat tangannya sedikit. Membekukan. Melihat kekuatan es melarikan diri lagi, energi pedang penghancur Xiao Yingsue langsung membeku di udara, seolah-olah lapisan es melayang di udara. Klik. Dengan suara keras, es itu pecah dan jatuh ke tanah, dan semuanya lenyap tanpa jejak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini, Xiao Yingsue menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. Dia telah menghadapi banyak lawan setelah Xiao Chen, tetapi selain Xiao Chen, tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi gerakannya dengan mudah. Bahkan energi pedang pun bisa dibekukan. Hong Yan membelalakkan matanya, hatinya terkejut dan tak percaya. Serangan pedang Xiao Yingsue barusan cukup kuat untuk menyaingi puncak alam ilahi, tetapi dengan mudah diatasi oleh Bing Ning yang sepenuhnya membalikkan kognisinya. Seperti apakah keberadaan gadis kecil ini? Nona, Anda baru saja menerobos ke alam ilahi, kan? Anda masih belum mahir menggunakan kekuatan ilahi. Kata Bing Ning, tampak sangat berpengalaman dan memberikan instruksi. Juga, Anda belum sepenuhnya melepaskan kekuatan tersembunyi pedang ini. Anda belum siap. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yingsue menjadi dingin dan dia tidak mengatakan apapun. Dia kalah dan tidak bisa berkata apa-apa. Melihat dia terdiam, Bing Ning berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau kamu menjadi muridku? Xiao Yingsue tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, ingin menjadi muridmu? Ya, aku akan mengajarimu cara menggunakan kekuatanmu dan mengendalikan pisau ini dengan lebih baik. Bing Ning tampaknya memiliki rasa suka yang tak terjelaskan pada Xiao Yingsue. Tidak. Xiao Yingsue menggelengkan kepalanya dan menolak. Kenapa? Tanya Bing Ning kecewa. Tidakkah menurutmu aku hebat? Kekuatanmu tidak ada hubungannya denganku, dan orang yang mengajariku berlatih jauh lebih kuat darimu. Xiao Yingsue sama sekali tidak menghargainya. Baginya, Xiao Chen adalah orang yang paling dikaguminya. Karena Xiao Chen tidak hanya mengajarinya cara berlatih, tetapi juga menyelamatkan hidupnya, sehingga memungkinkannya menemukan jalan harapan dari keputusasaan. Jika Xiao Chen tidak ada, hidupnya tidak akan berarti, jadi apa gunanya berlatih? Apa? Bing Ning hampir melompat seolah ekornya diinjak. Siapa orang yang mengajarimu kultivasi? Kau bilang dia lebih kuat dariku. Xiao Yingsue tampak kehilangan minat pada percakapan itu. Ia berhenti menanggapi Bing Ning dan berbalik berjalan ke arah Hong Yan. Bing Ning hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba ia mendapat ide dan berkata, Nona, saya ada urusan lain hari ini, jadi saya pergi dulu. Mohon pertimbangkan baik-baik untuk menjadi murid Anda. Sampai jumpa lagi. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempat itu, bahkan tidak mempedulikan kedua lelaki dari gereja gelap. Senior Hong, ayo kita pergi menemui Kaisar Naga dulu. Feng Tianyu membantu Hong Yan berdiri dan berkata. Hong Yan melirik kedua pria itu dan tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk terus menanyai gereja kegelapan. Cari tuan muda dulu. Gadis kecil itu pasti anomali. Aku khawatir hanya kau di dunia ini yang bisa menghadapinya. Setelah mengambil keputusan, mereka bertiga tidak tinggal lama dan segera pergi. Kedua pria itu, setelah menyelamatkan nyawa mereka, menghela napas lega seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka berjuang untuk bangkit dan pergi ke arah yang berlawanan. Bab 496. Karena Feng Tianyu dikirim untuk menjemput Xiao Yingsue dan yang lainnya, Xiao Chen tidak terburu-buru untuk bepergian. Sekitar setengah jam kemudian, dia bertemu tiga orang di jalan. Hong Yan, apakah kamu terluka? Xiao Chen mengerutkan kening. Hong Yan tidak hanya terluka, tetapi lukanya serius. Yang lebih penting, kekuatan yang melukainya sangat aneh, dan itu bukanlah kekuatan seorang kultivator bumi. Tuan, saya tidak kompeten dan telah mempermalukan Anda. Kata Hong Yan dengan malu.
Xiao Yingsui juga menundukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia terlalu malu untuk melihat Xiao Chen. Dia baru saja menerobos ke alam dewa dan seharusnya bersemangat tinggi, tetapi dia langsung dikalahkan oleh seorang gadis kecil yang lebih muda darinya. Sungguh memalukan. Apa yang terjadi? Tanya Xiao Chen. Kaisar Naga, kita pernah bertemu seorang gadis kecil sebelumnya. Dia begitu kuat sehingga senior Hong terluka olehnya, dan Nona Yingsui juga dikalahkan olehnya. Feng Tianyu melaporkan dengan jujur. Oh, Xiao Chen menjadi semakin penasaran. Tampaknya seseorang yang sangat luar biasa telah muncul. Bagaimana Anda sampai berkonflik dengannya? Semua ini gara-gara impulsivitasku. Hong Yan mendesah. Aku datang ke Eropa karena insiden Xuanhou. Aku menerobos masuk ke Vatikan dan dilukai oleh para penguasa Vatikan. Apakah ini ada hubungannya dengan masalah ini? Xiao Chen bingung. Dia pernah mendengar Hong Yan membicarakan masalah ini sebelumnya. Ya, Hong Yan mengangguk. Meskipun saya terluka di Vatikan, lukanya tidak fatal dan saya bisa pulih dalam beberapa hari. Namun, setelah meninggalkan Vatikan, saya diserang oleh anggota gereja kegelapan dan hampir mati di Eropa. Saya kemudian diselamatkan oleh tetua agung Sekte Tiandao. Saya berutang budi padanya. Gereja kegelapan. Xiao Chen merenung, apakah gadis kecil yang kau bicarakan itu anggota gereja kegelapan? Hong Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak begitu. Dia tidak memiliki aura gelap. Dia menggunakan kekuatan yang dikaitkan dengan es, yang bahkan bisa membekukan energi pedang Yingsui. Namun, ketika aku menemukannya, dia sedang bersama dua master gereja gelap. Aku tidak tahu apa hubungan mereka. Aku mengerti. Xiao Chen memahami situasinya secara kasar dan berkata, karena ini terkait dengan gereja kegelapan, jangan terburu-buru untuk saat ini. Aku pasti bisa melihatnya ketika daftar ilahi muncul. Daftar dewa. Hong Yan sedikit tertegun. Baiklah, apakah kau pernah mendengarnya? Tanya Xiao Chen. Saya mendengar Ratu Xuan menyebutkannya. Kata Hong Yan. Untuk ikut serta dalam pertarungan memperebutkan daftar dewa, seseorang setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi dewa, jika tidak, seseorang hanya akan menjadi umpan meriam. Saat itu, Hong Yan belum mencapai alam dewa dan belum memenuhi syarat untuk mengetahui tentang daftar dewa. Namun, ia mengikuti Xuan Hou, yang telah mengungkapkan informasi tentang daftar dewa. Sayangnya, ia tidak dapat bergabung dengan Ratu Xuan dalam pertarungan untuk daftar dewa. Dikatakan bahwa Ratu Xuan mengalahkan semua pesaing lainnya dan memenangkan tempat ketiga dalam daftar dewa, yang mengejutkan semua kekuatan kuno utama di Eropa. Kalau begitu, ayo kita lihat bersama. Kata Xiao Chen kepada Hong Yan, istirahatlah dan pulihkan dirimu. Ya, Tuan. Yingsui, kau baru saja menembus alam dewa dan masih butuh waktu untuk konsolidasi. Kau harus berlatih denganku beberapa hari ini. Kata Xiao Chen lagi kepada Xiao Yingsui. Selama Xiao Yingsui mengkonsolidasikan kultivasinya di alam dewa, dia seharusnya mampu menyaingi Kaisar Guntur dan bahkan mungkin namanya tercantum dalam daftar dewa. Bagus. Xiao Yingsui menjawab. Mengikuti Xiao Chen tidak diragukan lagi adalah hal yang paling diinginkannya. Bingning kembali ke gereja gelap. Karena gereja kegelapan tidak populer dan sedang terbengkalai, aturannya sangat ketat. Umat beriman biasa harus mematuhi aturan ketat ini, dan bahkan pengadilan suci kegelapan pun harus mematuhi etiket tertentu. Namun, Bingning adalah yang paling istimewa. Ia hampir saja bergegas masuk ke dalam gereja yang gelap itu. Bahkan sebelum dia melihat siapapun, dia berteriak dengan nada tidak puas, Wang Ting, keluarlah, mengapa kamu mencariku terburu-buru? Jika istana kerajaan tidak menggunakan sinyal darurat untuk memberitahunya, bagaimana dia bisa meninggalkan Xiao Yingsui dan berlari kembali? Di dalam gereja yang gelap, seorang pemuda berpakaian hitam muncul dan bertanya dengan ragu, Bingning, siapa yang membuatmu marah? Siapa yang kau bicarakan? Bingning mendengus. Aku baru saja bertemu seseorang yang sangat menarik di luar, dan kau merusak kesenanganku. Kalau kau tidak memberiku penjelasan, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Wang Ting merasa malu dan berkata cepat, Paus telah keluar dari pengasingannya dan segera memanggil kita. Gereja Cahaya memiliki seorang paus, dan gereja kegelapan tentu saja juga memiliki seorang paus. Namun, dalam pertempuran tahun itu, paus kegelapan terluka parah dan harus mengasingkan diri selama bertahun-tahun untuk memulihkan diri. Hampir semua urusan gereja kegelapan, baik besar maupun kecil, ditangani oleh istana kerajaan. Paus kegelapan. Bingning mengerutkan kening. Dia telah berada di bumi selama 7 tahun dan selalu tinggal di gereja kegelapan. Dia hanya bertemu paus kegelapan 2 atau 3 kali. Kenapa dia tiba-tiba datang kepada kita? Meskipun itu panggilan dari paus kegelapan, Bingning tetap sedikit kesal. Menurutnya, ini masalah sepele, dan menghubunginya menggunakan komunikasi darurat adalah reaksi yang berlebihan. Aku tidak yakin soal itu. Paus baru saja keluar dari pengasingannya, jadi pasti ada yang perlu dijelaskan. Wang Ting menasihati,
Bingning, tunjukkan sedikit muka dan bersikap sopanlah pada Paus. Baiklah, karena dia sudah dewasa, aku akan menghormatinya. Bingning berpikir, karena dia sudah kembali, tidak mungkin dia bisa kembali mencari Xiao Yingsui, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Wang Ting merasa sedikit lega dan bertanya lagi, siapa yang kamu temui di luar sehingga membuatmu tertarik? Nona muda. Kata Bingning sambil tersenyum, entah kenapa, aku merasa sangat dekat dengannya saat melihatnya. Aku ingin menjadikannya muridku, tapi sayangnya dia menolak. Wang Ting mengerutkan kening, menyadari bahwa masalahnya tidak sederhana, dan bertanya, apa saja karakteristiknya? Ciri-ciri apa? Bingning memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, dia sangat cantik, dan sangat dingin. Usianya sekitar 14 atau 15 tahun. Senjatanya adalah pedang iblis merah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pedang iblis merah. Wang Ting menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, pedang itu memang aneh. Pedang itu benar-benar bisa membuat darahku mendidih. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang sihirnya. Kekuatannya juga agak kurang, hanya di tahap awal alam ilahi, kata Bingning, lalu bertanya, apakah kau mengenalnya? Kurasa aku bisa menebaknya. Wang Ting mengangguk. Benarkah? Tanya Bingning gembira, siapa dia dan dari mana asalnya? Aku tidak tahu namanya, tapi nama sandinya adalah Pedang Iblis. Nama sandi, Pedang Iblis. Yah, semua orang di Istana 12 Jiwa Naga punya nama sandi masing-masing. Bedanya, nama sandi yang lain adalah nama binatang mitos mereka, tapi nama sandinya adalah senjatanya. 12 Istana Jiwa Naga. Bingning tertegun dan bertanya, aku ingat kau bilang itu adalah kekuatan yang diciptakan oleh Kaisar Naga Tiongkok. Benar sekali. Wang Ting mengangguk dan berkata, Yao Dao adalah tangan kanan Kaisar Naga. Bisa dibilang dia salah satu orang yang paling dipercaya dan diandalkan Kaisar Naga. Karena dia akan berhadapan dengan Kaisar Naga, Wang Ting tentu telah mengerjakan pekerjaan rumahnya dan mencari tahu informasi dasar tentang 12 Istana Jiwa Naga. Jadi, Kaisar Naga yang mengajarinya kultivasi. Bingning mendengus. Dia juga bilang orang yang mengajarinya kultivasi jauh lebih hebat daripada aku. Sepertinya aku benar-benar harus bertemu Kaisar Naga itu. Bab 497. Dia bawahan Kaisar Naga, jadi tentu saja dia ada di pihak Kaisar Naga. Ini namanya pemujaan buta. Kecuali kau benar-benar mengalahkan Kaisar Naga dengan tanganmu sendiri, dia akan selalu keras kepala. Wang Ting tersenyum dan tidak menanggapi kata-kata Xiao Yingsui dengan serius. Kaisar Naga memang sakti, namun ia tak ada tandingannya dengan Bingning yang telah melampaui alam dewa. Tokoh protagonis dalam daftar dewa ini bukanlah dia, bukan Kaisar Naga, dan bukan orang lain, melainkan Bingning. Kemunculan Bingning pasti akan mematahkan mitos yang diciptakan oleh Ratu Xuan, dan meraih posisi pertama dalam daftar dewa akan semudah mengambil permen dari bayi. Kau masih pandai bicara. Aku jadi merasa lebih baik berpikir seperti ini. Rasa frustrasi Bingning langsung sirna. Ia mendengus, bukankah kau sudah membuat janji dengan Kaisar Naga untuk melawannya saat daftar dewa turun? Kalau kau tak sanggup menghadapinya, aku akan membantumu. Kita bicarakan nanti saja. Aku tidak yakin bisa menghadapi Kaisar Naga. Kata Wang Ting, ayo kita temui Paus dulu. Wang Ting dan Bingning mengikuti jalan dan memasuki ruang pelatihan terdalam gereja ke-8. Yang mulia, Bingning dan saya ada di sini. Wang Ting mengetuk pintu batu di luar. Datang. Saat suara tua terdengar, pintu batu terbuka secara otomatis, dan Wang Ting dan Bingning masuk bersama. Ruang pelatihan didekorasi agar terasa seperti ruang belajar. Di depan Wang Ting dan Bingning, terdapat layar dengan sosok yang terlihat di dalamnya. Keduanya tahu temperamen Paus ke-8, jadi mereka tidak melampaui batas dan hanya berdiri di luar layar untuk berbicara. Dari nada bicaramu tadi, sepertinya lukamu belum sembuh setelah bertahun-tahun. Tanya Bingning lebih dulu. Dari balik layar, terdengar suara tua yang terdengar sakit-sakitan, pertempuran tahun itu telah merusak fondasi saya. Pemulihannya sulit. Saya beruntung masih hidup. Kamu yakin gak mau aku lihat? Tanya Bingning. Mungkin aku bisa menyembuhkanmu. Paus, kemampuan penyembuhan Bingning bahkan lebih kuat daripada kemampuan cahaya suci. Jika kau membiarkannya menyembuhkanmu, mungkin kau akan sembuh. Kata Wang Ting. Aku tahu maksudmu baik, tapi aku tahu situasiku sendiri. Lagi pula, aku sudah terlalu tua untuk bergerak lagi. Sekaranglah saatnya untuk kalian, anak muda. Tak masalah aku sembuh atau tidak. Paus ke-8 bersikeras tidak membiarkan Bingning membantunya berobat. Karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak akan ikut campur urusanmu. Lagi pula aku tidak kenal kamu. Bingning mengangkat bahu. Bingning. Wang Ting mengedipkan mata pada Bingning, mengisyaratkan bahwa dia seharusnya lebih menghormati Paus. Tidak masalah. Nona Bingning bukan orang biasa. Mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menarik perhatiannya.
Paus kegelapan tertawa. Bukannya tidak banyak, tapi memang tidak ada. Bingning mendesah bosan, semoga daftar dewa itu bisa membuatku bersenang-senang. Nona Bingning, bumi mungkin tidak sekuat kampung halamanmu, tapi bumi sama sekali tidak berguna. Ada juga banyak penguasa misterius dan kuat di sini, tapi kau belum bertemu mereka. Kata Paus kegelapan penuh arti. Oh, siapa yang kamu maksud? Tanya Bingning penasaran. Belum lagi para dewa dan manusia tersembunyi itu, saat ini di Eropa, ada seseorang yang akan menjadi saingan tangguhmu. Siapa? Nada suara Bingning mengeras. Kaisar Naga. Paus kegelapan meneriakkan dua kata itu dengan suara nyaring, nadanya samar dan sulit dipahami. Kaisar Naga lagi. Bingning berkata dengan marah, apa dia benar-benar sekuat itu? Bahkan kau sangat mengaguminya. Wang Ting bertanya dengan ragu, Paus, Anda telah mengasingkan diri begitu lama, apakah Anda tahu sesuatu tentang Kaisar Naga? Haha, aku tidak pernah menyendiri selama bertahun-tahun. Paus kegelapan tertawa tak jelas. Hah, tidak menyendiri. Wang Ting semakin bingung. Kau tak perlu tahu detailnya. Kau hanya perlu tahu bahwa aku jauh lebih memahami situasi eksternal daripada kau, kata Paus kegelapan, lalu tiba-tiba mengganti topik dan bertanya, Kaisar Guntur telah tumbang. Tahukah kau? Apa? Wang Ting terkejut. Kaisar Guntur sudah mati. Belum lama ini, dia merasakan aura Kaisar Guntur, yang begitu kuat hingga mengejutkan. Mungkinkah saat itulah Kaisar Guntur terbunuh? Benar sekali. Desah Paus kegelapan. Yang membunuhnya adalah Kaisar Naga. Kengerian Kaisar Naga tak terlukiskan. Kau sama sekali bukan tandingannya. Jangan ikut serta dalam pertempuran memperebutkan daftar dewa. Bagaimana mungkin? Wang Ting berkata dengan tegas, saya sendiri yang mengeluarkan deklarasi perang. Jika kamu tidak muncul saat waktunya tiba, bukankah kamu akan ditertawakan? Wang Ting, kaulah putra kegelapan, yang memikul tanggung jawab berat untuk membangkitkan gereja kegelapan. Ditertawakan lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Paus kegelapan memberinya pelajaran. Tetapi, Wang Ting tampak masih tidak yakin. Faktanya, setelah bertahun-tahun persiapan, dia sekarang memiliki keyakinan untuk menantang Kaisar Guntur. Lagi pula, Kaisar Guntur adalah penjaga daftar dewa. Jika dia tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan Kaisar Guntur, bagaimana dia bisa memiliki keyakinan untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar dewa? Oleh karena itu, kenyataan bahwa Kaisar Naga mengalahkan Kaisar Guntur bukanlah alasan baginya untuk mengakui kekalahan kepada Kaisar Naga. Jangan khawatir, Pak Tua. Aku akan bersama Wang Ting saat waktunya tiba. Jika Wang Ting tidak bisa mengalahkan Kaisar Naga, aku akan mengambil alih. Bingning mengayunkan tinjunya dan berkata, aku pasti akan mengalahkannya dengan tanganku sendiri. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mencoba menghalangimu lagi. Hati-hati, Paus kegelapan memperingatkan. Kami akan bersikap bijaksana. Wang Ting membungkuk kepada Paus kegelapan dan berkata, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi. Baiklah, lanjutkan, kata Paus kegelapan. Wang Ting dan Bingning pergi, dan pintu batu tertutup otomatis lagi. Ketika mereka berdua benar-benar menjauh, Paus kegelapan di balik layar tiba-tiba menegakkan punggungnya, dan seluruh auranya menjadi sangat berbeda, bagaikan lautan luas, tak terduga. 10 tahun lagi, dan kali ini harus selesai. Mata Paus kegelapan yang keruh berkilat dengan cahaya yang sulit dipahami orang awam. Bingning, Bingning, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Kalau kamu terlalu sombong, kamu akan mudah kehilangan dirimu sendiri. Dengan kekuatanmu, bisakah kamu benar-benar menempati posisi pertama dalam daftar dewa? Aku akan menunggu dan melihat. Sebelum daftar dewa muncul, Xiao Chen membantu Hong Yan menyembuhkan luka-lukanya sambil mengajari Xiao Yingsui cara mengendalikan kekuatan alam dewa. Setelah 3 atau 4 hari, Hong Yan hampir pulih sepenuhnya, dan Xiao Yingsui juga mengalami kemajuan pesat. Ia dapat menggunakan kekuatan alam dewa dengan bebas, dan kekuatannya kembali meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kaisar Naga, Santo Feisa itu ada di sini lagi. Feng Tianyu masuk untuk melapor. Biarkan dia masuk. Xiao Chen tampaknya sudah menduga Feisa akan datang menemuinya. Ya. Feng Tianyu pergi dan segera kembali bersama Saint Feisa. Bagaimana, apakah kamu sudah memikirkannya? Xiao Chen bertanya langsung. Feisa menghela napas dan berkata, kami di Vatikan mengadakan pertemuan dan sepakat untuk mengizinkanmu masuk ke perpustakaan untuk memeriksanya. Izinkan aku masuk ke perpustakaan. Sebagai syaratnya, aku akan melepaskan ikatanmu dan kau akan bebas lagi. Hebat, kan? Kenapa kau mendesah? Tanya Xiao Chen ringan. Perpustakaan Vatikan sangat penting. Perpustakaan itu menyimpan banyak rahasia. Kecuali ratu yang pernah masuk sekali, tak ada orang luar lain yang pernah masuk. Sekarang setelah presiden ini ditetapkan untukku, aku selalu merasa bersalah. Kata Feisa dengan nada bersalah. Jadi kau bermaksud menghentikanku? Tanya Xiao Chen.
Fisa menggelengkan kepala dan berkata, Paus dan yang lainnya sudah setuju. Percuma aku menghentikan mereka. Ikut aku. Yingsui, ikutlah denganku. Xiao Chen hanya ingin membawa Xiao Yingsui bersamanya, dan dia mungkin berpikir tahta suci tidak akan mengizinkannya membawa terlalu banyak orang bersamanya. Bab 498. Baru ketika Xiao Chen tiba di Vatikan, ia benar-benar menyadari kekuatan tahta suci yang legendaris. Bangunan megah ini memancarkan suasana kuno dan misterius di mana-mana. Begitu Anda melangkah masuk, Anda akan diliputi oleh berbagai aura yang kuat. Kedengarannya seperti cara yang bagus untuk menghibur tamu. Xiao Chen tersenyum misterius dan tidak peduli. Sudah menjadi sifat manusia bahwa ketika Anda memasuki wilayah orang lain, Anda pasti akan diawasi. Tak lama kemudian, Xiao Chen melihat lelaki tua yang bersama Feisha terakhir kali. Berbeda dengan sebelumnya, lelaki tua itu mengenakan jubah bangsawan, mahkota tinggi di kepalanya, dan tongkat kerajaan di tangannya. Ia memancarkan aura yang agung, bagaikan seorang raja yang berdiri di puncak kekuasaan. Namun, Xiao Chen tidak terkejut, karena dia telah lama mengetahui identitas pihak lain, Paus Vatikan saat ini, Daniel George. Kaisar Naga, setelah pemungutan suara, kami setuju untuk mengizinkanmu masuk ke perpustakaan, tetapi kau harus mencabut larangan terhadap Fesa setelahnya. Kau tidak boleh mengingkari janjimu, kata Paus Daniel dengan nada serius. Jangan khawatir, selama kamu tidak menyesalinya, aku tidak akan mengingkari janjiku, kata Xiao Chen ringan. Baiklah, kalau begitu silakan ikuti aku. Paus Daniel mengatakan ini dan berbalik untuk berjalan menuju aula dalam. Xiao Chen, Xiao Yingsui dan Feisha mengikuti dari belakang. Karena mereka berjalan perlahan dan bagian dalam Vatikan luar biasa luas, mereka membutuhkan waktu setengah jam penuh untuk mencapai sebuah istana. Istana ini sungguh istimewa. Kedua pintu batunya tingginya lebih dari 3 meter. Dilihat dari ketebalannya, beratnya setidaknya ratusan ribu pon. Selain itu, pintu batu tersebut jelas memiliki batasan khusus, dan untuk mendorongnya terbuka dibutuhkan tingkat kultivasi minimal alam ilahi atau lebih tinggi. Lagi pula, kalaupun ada dewa yang mendorong gerbang batu itu, dia pasti perlu mengumpulkan energi, yang akan menimbulkan banyak suara. Ada begitu banyak guru di tahta suci sehingga setiap gerakan kecil akan membuat guru-guru yang bersembunyi dalam kegelapan waspada. Jadi meski tanpa penjaga, tempat ini sangat aman dan bisa disebut pertahanan sempurna. Ketika Ratu Xuan memaksakan diri datang ke sini, dia jelas mengambil risiko besar. Justru karena itulah Xiao Chen penasaran dengan apa yang ditemukan Ratu Xuan dan bersikeras masuk untuk melihatnya. Kaisar Naga, kau punya waktu 3 jam untuk membaca buku-buku di dalam, tapi kau tidak boleh membawanya pergi. Dan kau harus keluar setelah waktunya habis. Kuharap kau bisa mengatur waktumu dengan baik. Daniel memperingatkan. Aku tahu, buka pintunya. Meskipun Xiao Chen mampu membuka pintu batu itu, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Oke, Daniel menunjuk ke langit. Pria itu diam-diam menerima perintah dan mengaktifkan mekanismenya. Gemuruh. Pintu batu itu terbuka perlahan dengan suara keras. Yingsui, ikuti. Saat Xiao Chen berbicara, dia langsung melompat maju, diikuti Xiao Yingsui dari dekat. Lalu, pintu batu itu perlahan menutup lagi. Paus, waktu itu. Fraser tampaknya ingin menanyakan sesuatu, tetapi berhenti. Daniel berkata dengan acuh tak acuh, apakah kau mencoba menanyakan informasi apa yang dicari Xuan Hou saat dia masuk ke sini? Kalau itu menyangkut hal yang tabu, anggap saja Feisha tidak bertanya. Kata Feisha cepat, ini belum saatnya bagimu untuk tahu. Ketika kamu bisa meninggalkan namamu di daftar dewa, mungkin kamu akan memenuhi syarat untuk tahu. Daftar dewa. Feisha hanya bisa mendesah dalam hatinya. Setelah menyaksikan kekuatan Kaisar Guntur dan Xiao Chen, dia tidak lagi memikirkan daftar dewa. Ada tingkat tertentu yang tidak dapat dicapai hanya dengan memiliki bakat yang baik. Untuk mencapai tingkat Kaisar Guntur dan Xiao Chen, dia membutuhkan waktu setidaknya beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun. Harus dikatakan bahwa perpustakaan Vatikan luar biasa besarnya, hampir sebanding dengan ukuran gabungan beberapa istana besar di Kastil Rothschild. Koleksi buku di sini sedikitnya berjumlah miliaran, lebih dari 2 kali ukuran perpustakaan terbesar di dunia yang saat ini dihitung. Tanpa klasifikasi khusus dan panduan profesional, menemukan buku yang Anda inginkan di antara ratusan juta buku akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. 3 jam tidaklah cukup. Xiao Yingsui mengikuti Xiao Chen, matanya sedikit bergerak sambil terus melihat ke sekeliling, seolah-olah dia terkejut dengan tata letak perpustakaan itu. Warisan tahta suci selama 1000 tahun dapat dilihat dari perpustakaan ini. Ekspresi Xiao Chen tenang, seolah-olah dia hanya melewati perpustakaan besar itu. Dia tampak tak punya tujuan, bahkan tak melirik buku-buku di rak. Dia hanya berjalan santai. Awalnya Xiao Yingsui tidak merasakan apa-apa, tetapi lama-kelamaan dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tak lama kemudian, setengah jam berlalu.
Xiao Yingsui masih tidak mengatakan apapun, tetapi Xiao Chen bertanya, Yingsui, apakah kamu tidak penasaran? Ah! Xiao Yingsui jelas tercengang. Melihat ekspresinya yang bingung, Xiao Chen berkata sambil tersenyum, maksudku, apakah kamu tidak penasaran dengan apa yang kulakukan di sini? Bukankah kamu ke sini untuk membaca buku? Tanya Xiao Yingsui lemah. Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Pikiran Xiao Yingsui memang terlalu sederhana, dan di hadapannya, Xiao Yingsui tidak akan pernah bertanya atas inisiatifnya sendiri, tetapi selama itu adalah apa yang dia katakan atau perintahnya, Xiao Yingsui pasti akan melaksanakan dan mengeksekusinya. Di antara orang-orang di sekitarnya, kesetiaan Xiao Yingsui pastinya yang paling utama, itulah sebabnya dia hanya bersedia membawa Xiao Yingsui bersamanya hampir sepanjang waktu. Beberapa hari yang lalu aku bilang ke mereka kalau kita boleh ke perpustakaan untuk mencari sesuatu. Masa mereka nggak sengaja memindahkan catatan atau buku penting selama beberapa hari ini? Tanya Xiao Chen. Perpustakaan ini mungkin terlihat seperti penuh buku, tapi bagiku, ini cuma cangkang kosong. Nggak ada gunanya. Orang-orang di Vatikan tidak sebodoh itu hingga mereka akan menduga bahwa dia datang untuk mencari buku-buku yang telah dicari oleh Permaisuri Xuan. Menurut Fraser, hal-hal yang dilihat Ratu merupakan tabu bagi takhta suci dan merupakan rahasia yang sama sekali tidak boleh dibocorkan. Jadi, bagaimana mungkin takhta suci mengizinkannya masuk dan melihat hal-hal itu? Ah! Xiao Yingsui bertanya dengan heran, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika barang-barang itu dipindahkan, bukankah perjalanan mereka akan sia-sia? Jangan khawatir, semuanya masih sesuai harapanku. Aku sengaja masuk ke sini hanya untuk memberiku ruang untuk tampil. Kata Xiao Chen sambil tersenyum tipis. Xiao Yingsui menatap Xiao Chen dan berkedip, jelas tidak begitu mengerti. Ikuti aku. Xiao Chen tidak menjelaskan banyak hal, berbalik, menaiki tangga dan pergi ke lantai 2. Xiao Yingsui tidak bertanya apa-apa dan hanya mengikuti. Keduanya sampai di sudut lantai 2 perpustakaan. Di sini baik-baik saja. Xiao Chen menemukan tempat yang tepat, menggerakkan kedua tangannya, kekuatan spiritual mengelilingi tubuhnya, melakukan mantra sederhana, lalu menekuk kakinya dan duduk bersila di tanah. Yingsui, aku akan bermeditasi di sini selama 1 atau 2 jam, kamu bantu aku melindungi hukum. Perintah Xiao Chen. Meskipun Xiao Yingsui tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena kepribadiannya, ia tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk dengan serius, menandakan bahwa ia pasti akan tetap di sana dan tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Takhta suci berjanji kepada mereka bahwa mereka dapat tinggal di sini selama 3 jam, jadi seharusnya benar-benar aman dalam 3 jam itu, sehingga Xiao Chen dapat merasa tenang. Coba aku lihat berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan di sini. Hati Xiao Chen tergerak, dan ia perlahan menutup matanya. Kesadarannya sangat terkonsentrasi, dan ia berubah menjadi jiwa dan meninggalkan tubuhnya. Bab 499. Jiwa yang meninggalkan tubuh adalah kekuatan magis yang sangat mendalam. Tubuh utama tetap diam, tetapi jiwa dapat berkelana jauh, terbang ke langit, bersembunyi di dalam tanah, dan menembus dinding, yang sangat praktis. Namun kemudahan seringkali disertai risiko. Bahaya jiwa yang meninggalkan tubuh sangatlah tinggi, sehingga tubuh utama harus ditaruh di tempat yang aman, sebaiknya ada yang menjaga, kalau tidak, besar kemungkinan akan terjadi bahaya. Terlebih lagi, perjalanan jiwa keluar dari tubuh membutuhkan tingkat kesadaran, jiwa, dan kendali daya yang sangat tinggi dari praktisi. Umumnya, pemula tidak akan berani menggunakannya dengan mudah, bahkan jika mereka telah menguasai teknik ini. Tentu saja, Xiao Chen tidak memiliki kekhawatiran ini. Baginya, yang pernah menjadi kaisar dunia, jiwa yang meninggalkan tubuh hanyalah keterampilan kecil yang bisa ia gunakan dengan bebas untuk menghadapi keadaan darurat apapun. Bahkan tanpa perlindungan Xiao Yingsui, dia tidak ragu menggunakan jurus ini. Setelah jiwa Xiao Chen meninggalkan tubuhnya, kesadarannya menjadi lebih halus, telinga dan matanya menjadi lebih cerdas, dan hampir seluruh takhta suci berada di bawah pengawasannya. Hanya dengan pikiran, Anda dapat memindai sudut mana saja, seperti memiliki perspektif Tuhan. Namun mengintip saja tidak cukup, ia perlu mencari tahu rahasia Vatikan. Kemudian, jiwanya terbang langsung dari perpustakaan dan melakukan perjalanan ke dalam dan keluar Vatikan. Keadaan roh primordial berbeda dengan proyeksi. Meskipun proyeksi Feisa dan Dark Science Core tidak memiliki bentuk fisik, mereka masih memiliki bayangan yang dapat dilihat dan bahkan diserang oleh orang lain. Ketika Xiao Chen berada dalam kondisi roh primordialnya, dia tidak dapat dilihat atau disentuh oleh mata telanjang, kecuali kesadaran spiritual pihak lain berada pada tingkat yang sama dengannya. Di luar perpustakaan, Daniel dan Feisa berbicara dengan suara pelan, sementara beberapa dewa kuat bersembunyi dalam kegelapan, mengawasi perpustakaan setiap saat. Oh! Xiao Chen terkekeh, mengabaikan mereka, dan terbang menuju istana Vatikan lainnya. Arsitektur Vatikan sungguh megah. Meskipun istananya tidak begitu megah, namun terasa khidmat dan berwibawa.
Karena Xiao Chen sekarang dapat mengintip ke setiap sudut, ia tidak lagi berkeliaran tanpa tujuan, tetapi mencari dengan suatu tujuan. Disinilah mereka memindahkan koleksi buku mereka untuk sementara. Orang-orang dari tahta suci memindahkan buku terlarang itu sebagai solusi sementara untuk Xiao Chen, jadi tentu saja mereka tidak akan memindahkannya terlalu jauh, jadi Xiao Chen segera mengetahuinya. Tanpa membuat penjaga manapun waspada, jiwa Xiao Chen langsung masuk dan menemukan apa yang diinginkannya di dalam kotak kayu yang berat. Kalau buku-buku ini kau sebarkan di perpustakaan, mungkin aku takkan menemukannya. Tapi kau sengaja memindahkannya ke sini. Bukankah itu sama saja dengan mencoba menutupi kesalahan sendiri? Xiao Chen ingin tertawa. Perpustakaan itu berisi ratusan juta buku. Menemukan karya klasik yang Xuan Hou pertaruhkan nyawanya untuk dibaca bukanlah tugas yang mudah. Namun, orang-orang di Vatikan memilah semua buku penting ini, yang sebenarnya membantunya. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan mulai memeriksa buku-buku dan catatan ini. Bagi para kultivator, memiliki ingatan fotografis hanyalah keterampilan kecil, jadi Xiao Chen membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk membaca semua catatan dalam kitab suci. Pertempuran para dewa. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Menurut catatan tersebut, ternyata bumi pernah mengalami masa yang sangat makmur, dan banyak sekali penguasa jahat dari luar yang melakukan penyerangan terhadap bumi. Misalnya, Dewa Iblis yang diburu oleh 3 raja, Dewa Jahat yang bersembunyi di Jepang, dan Iblis yang dipenjara di 18 tingkat neraka tahta suci, Del. Para dewa dan setan bertempur dalam kekacauan, dan bumi mengalami kerusakan yang tak tertahankan, sehingga energi spiritual berangsur-angsur mengering dan memasuki zaman akhir Dharma. Selain itu, kitab klasik juga mencatat bahwa setelah perang para dewa, orang-orang misterius yang tidak diketahui asal-usulnya tiba di bumi beberapa kali, tinggal di bumi untuk sementara waktu dan kemudian pergi, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Apakah mereka mencari lempeng formasi Tianlu? Mata Xiao Chen berkilat. Bumi merupakan planet yang sangat kecil di alam semesta, tetapi ia juga memiliki kekhasannya sendiri. Aliran waktu di bumi jauh lebih lambat daripada di dunia luar. Biasanya, ketika 1 tahun berlalu di bumi, lebih dari 3 tahun telah berlalu di dunia luar. Perbedaan ini tentu tidak muncul begitu saja. Pasti ada prinsip dan aturan di baliknya. Masalahnya terletak di jalan langit di Gunung Kunlun, Cina. Mungkinkah Ratu Xuan juga berlari ke jalan surgawi? Xiao Chen menebak dalam hatinya. Tampaknya ini adalah satu-satunya kemungkinan hilangnya Ratu Xuan. Meskipun Feisha bersumpah bahwa daftar dewa hanya mencatat orang-orang yang masih hidup, dan penghapusan Xuan Hou dari daftar berarti Xuan Hou telah mati, Xiao Chen tidak mempercayainya. Xiao Chen mendapat firasat bahwa Ratu Xuan pasti masih hidup, dan cepat atau lambat dia akan bertemu dengannya. Ayo belanja di tempat lain. Masih ada 2 jam tersisa, jadi Xiao Chen tidak terburu-buru untuk kembali dan terus terbang ke tempat lain di Vatikan. Teks-teks sebelumnya mencatat bahwa 18 neraka gereja memenjarakan iblis yang terluka dan sekarat dalam perang para dewa. 18 tingkat neraka. Kesadaran spiritual Xiao Chen menyebar, dan kemudian terbang menuju area terlarang terdalam di tahta suci. 18 tingkat neraka adalah tempat Vatikan memenjarakan para penjahat. Dalam istilah awam, ini adalah sel penjara. Konon katanya, dengan setiap level yang diturunkan, level penjahat yang ditahan akan menjadi lebih tinggi dan lebih berbahaya, dan semakin ganas mereka. Banyak orang mengatakan bahwa di antara 18 tingkat neraka, hanya 10 tingkat pertama yang benar-benar berfungsi, dan 8 tingkat terakhir hanya untuk pertunjukan dan benar-benar kosong, karena bahkan narapidana hukuman mati tidak memenuhi syarat untuk dipenjara di sana. Namun ada pula yang mengatakan bahwa 8 lantai terakhir tidaklah kosong, melainkan makhluk-makhluk yang terpenjara di sana telah melampaui tingkat manusia. Itu bahkan tidak bisa dikatakan sebagai penjara, tetapi segel, dan Anda tidak akan pernah bisa dibebaskan. Jiwa Xiao Chen menembus 18 tingkat neraka. Gerbang batu, blokade, dan segel itu tampak tidak ada baginya, dan ia tidak menemui rintangan apapun. Tentu saja, Xiao Chen tidak tertarik dengan 10 lantai pertama. Ia melewatinya dan pergi ke lantai di bawah lantai 10. Lantai 11. 12 lantai. Lantai 13. Lantai 14. Lantai 15. 15 lantai vertikal, hampir 100 meter di bawah tanah, Xiao Chen menemukan bahwa neraka benar-benar kosong, hampir tidak ada makhluk hidup yang terlihat. Dan saat Anda menyelam lebih dalam, tekanannya menjadi semakin kuat, seperti berada 10.000 meter di bawah laut. Untungnya, Xiao Chen lah yang datang ke sini. Jika itu seorang prajurit biasa, ia pasti sudah terhimpit oleh tekanan, hati dan kantong empedunya pasti sudah pecah, dan darah pasti sudah mengucur dari ketujuh lubangnya. Selain tekanan, ada kekuatan jahat lain di neraka yang cukup untuk menekan bahkan para dewa yang kuat dan mencegah mereka mengambil tindakan. Tentu saja, rintangan ini tidak terlalu berpengaruh pada Xiao Chen, yang jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ia mengabaikan perlawanan apapun dan bergegas menuju neraka tingkat 16.
Setelah kekosongan di beberapa lantai sebelumnya, makhluk hidup akhirnya muncul di lantai 16. Hal ini tentu saja membuat Xiao Chen penasaran dan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Tata letak neraka tingkat ke-16 tampak tidak berbeda dengan tingkat-tingkat lainnya. Di tengah penjara, sesosok tubuh yang terbelenggu terlihat. Sosok itu berpakaian compang camping, berambut acak-acakan, dan tampak koma, tetapi tanpa sadar memancarkan aura yang sangat jahat. Aura ini, Xiao Chen mengerutkan kening. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan angin sepoi-sepoi muncul dari udara tipis. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak rambut panjang halus sosok itu dan memperlihatkan wajahnya. Paus Daniel dari Cahaya. Bab 500. Bahkan Xiao Chen pun tak dapat menahan ekspresi keraguannya saat ini. Orang yang dipenjara di neraka tingkat 16 ternyata adalah Paus Daniel. Jika ini Daniel yang asli, lalu siapa orang di luar itu? Mungkinkah Paus telah digantikan oleh orang lain dan dibuat palsu? Di tengah neraka, Daniel yang terkurung masih belum terbangun, seolah-olah ia tertidur lelap. Bahkan jika Xiao Chen mengeluarkan napasnya, ia tak akan bisa mendeteksinya. Salah. Tak lama kemudian Xiao Chen menyadari sesuatu yang tidak biasa. Daniel yang dikurung sangat tidak biasa. Ini jelas bukan masalah sederhana mengganti satu hal dengan hal lain atau menggunakan orang lain sebagai pengganti. Dengan kata lain, Daniel di luar itu nyata, dan Daniel ini juga nyata, dan hubungan antara keduanya menarik. Satu tubuh, dua bentuk, baik dan jahat hidup berdampingan, tampaknya mereka punya rencana besar. Xiao Chen mencibir tanpa alasan. Ia tahu bahwa Paus Tahta Suci tidak setenar Kaisar Guntur. Memang ada misteri lain di balik ini. Pergi ke lantai 17. Xiao Chen tidak tertarik dengan misteri Daniel. Ia lebih penasaran dengan apa yang terkunci di lantai 17 dan 18. Namun, ketika ia masih menggunakan cara sebelumnya dan mencoba untuk langsung menembus tembok dan memasuki lantai 17, ia tiba-tiba mendapati bahwa dirinya terhalang. Xiao Chen mengerutkan kening. Apakah sebenarnya ada kekuatan di sini yang dapat mengganggu jiwanya? Meskipun rintangan ini tidak terlalu kuat dan dia bisa menerobosnya kapan saja jika dia mau, itu masih cukup untuk mengejutkannya. Lupakan saja, waktunya hampir tiba. Meskipun tidak sulit untuk memaksa masuk ke neraka tingkat ke-17, hal itu mungkin akan membuat musuh waspada. Lagi pula, lebih dari 2 jam telah berlalu, saatnya meninggalkan perpustakaan. Belum terlambat untuk menjelajahi rahasia di sini saat Anda memiliki kesempatan lagi. Memikirkan hal ini, jiwa Xiao Chen kembali melalui rute semula dan terbang keluar dari 18 tingkat neraka. Di luar perpustakaan, Fraser, Daniel dan sekelompok master tersembunyi masih menunggu di luar. Bagaimana? Apa yang mereka lakukan di sana? Tidak ada pergerakan. Setelah Kaisar Naga memasuki perpustakaan, beliau bermeditasi di sudut lantai 2. Gadis itu terus melindunginya dan tidak meninggalkan ruangan itu sekalipun. Aneh. Kaisar Naga pergi ke perpustakaan hanya untuk berlatih. Tanya Paus Daniel bingung. Mungkinkah perpustakaan itu juga memiliki efek meningkatkan kultivasi? Mustahil. Seorang ksatria terberkati menolaknya. Jika perpustakaan memiliki fungsi ini, bagaimana mungkin kita tidak menemukannya? Bagaimana mungkin nenek moyang kita tidak mengetahuinya? Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Kaisar Naga? Menurutku, dia mungkin tidak bisa menemukan buku yang kita pindahkan. Dia tidak ada kegiatan di sana, jadi sebaiknya dia berlatih untuk mengisi waktu agar tidak malu lagi. Aku selalu merasa segalanya tidak sesederhana itu. Feisha menggelengkan kepalanya. Kaisar Naga terlalu menakutkan. Jangan pernah meremehkannya. Jangan pernah berpikir dia akan membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak berarti. Ekspresi Daniel menjadi gelap ketika mendengar ini dan berkata, sudah hampir waktunya, ayo masuk dan lihat. Karena tidak tahan lagi, beberapa orang membuka pintu batu dan bergegas masuk ke perpustakaan. Xiao Yingsui, yang menjaga Xiao Chen, segera menjadi waspada, berdiri di depan Xiao Chen, dan berkata dengan dingin, ini bahkan belum 3 jam. Yingsui, tidak apa-apa. Kata Xiao Chen ringan, membuka matanya, berdiri dan meregangkan badan. Kaisar Naga, apakah benar-benar sudah duduk di sini selama 3 jam? Tanya Feisa ragu. Bagaimana menurutmu? Tanya Xiao Chen serius sambil meregangkan otot-ototnya. Tempatmu cukup besar dan cukup nyaman untuk duduk. Aku akan datang lagi lain kali kalau ada kesempatan. Fraser, Daniel dan yang lainnya saling memandang dalam diam. Apakah ini tempat yang bisa Anda datangi kapanpun Anda mau? Kaisar Naga, sesuai kesepakatan, bisakah kau melepaskan Feisha sekarang? Daniel mengingatkan, takut Xiao Chen akan mengingkari janjinya. Tidak masalah, dia sangat berguna bagiku. Kata Xiao Chen ringan. Feisha merasa tidak nyaman setelah mendengar ini, tetapi karena dominasi Xiao Chen, dia tidak berani membantah apapun. Apa yang perlu dilakukan? Apakah kita perlu menyiapkan upacara? Tanya Feisha. Untuk apa repot-repot? Xiao Chen menggelengkan kepalanya.
Kemudian, dia menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya menembus tengah alis Faisa dengan kecepatan yang terlalu cepat hingga dia tidak dapat bereaksi. Faisa menjerit, dan cepat mundur 4 atau 5 langkah. Batasanmu telah dicabut. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun satu sama lain. Kata Xiao Chen ringan. Hanya, itu saja. Faisa terlambat menyadarinya dan merasa skeptis. Karena dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan perubahan apapun, siapa yang tahu jika Xiao Chen berbohong padanya. Lagi pula, cara menghilangkannya terlalu sederhana, hanya dengan jentikan jari dan selesai. Kaisar Naga, kau tidak bisa mengingkari janjimu kepada kami. Daniel juga tampak tidak senang, mengira Xiao Chen sedang membodohi mereka. Aku sudah menepati janjiku. Kalau kalian tidak percaya padaku, apa yang bisa kulakukan? Xiao Chen terlalu malas menjelaskan kepada mereka dan berkata kepada Xiao Yingsui, Yingsui, ayo pergi. Bagus. Xiao Yingsui mengikuti Xiao Chen, dan keduanya terbang meninggalkan Vatikan bersama. Paus, mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghentikannya? Tanya seorang kesatria yang diberkati. Ini markas besar Vatikan kita, penuh dengan para ahli. Saya yakin kita tidak bisa mengalahkan seorang Kaisar Naga. Aku juga punya ide yang sama. Sekalipun harus menanggung beberapa kerugian, itu akan sepadan jika kita bisa melenyapkan Kaisar Naga. Mendengar hal itu, Faisa tetap diam dan tidak mengemukakan pendapat apapun. Tak dapat disangkal bahwa tahta suci dan Xiao Chen telah berseteru. Mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, jika ada kesempatan untuk membunuh Xiao Chen, mereka seharusnya tidak melepaskannya. Tetapi dengan orang-orang ini, bisakah mereka benar-benar mempertahankan Xiao Chen? Daniel menggelengkan kepala dan berkata, Kaisar Naga bisa dengan mudah membunuh Kaisar Guntur. Kemampuannya tak terduga. Kita sebaiknya tidak terburu-buru berkonflik dengannya. Lagi pula, daftar dewa akan segera dirilis, dan Kaisar Naga pasti akan bersaing untuk mendapatkannya. Ketika saatnya tiba, kita akan bisa melihat kekuatannya yang sebenarnya, lalu kita bisa mengambil keputusan. Xiao Chen dan Xiao Yingsui kembali ke villa yang telah diatur Yu Hao untuk mereka. Feng Tianyu dan Hong Yan menunggu dengan cemas. Lagi pula, Xiao Chen dan yang lainnya pergi ke Vatikan, yang penuh dengan para master. Ratu Xuan terluka parah ketika ia menerobos masuk ke sana. Tidak ada yang berani memastikan apakah Vatikan akan mempermainkannya. Untungnya, Xiao Chen dan Xiao Yingsui kembali dengan selamat dan tampaknya tidak memiliki konflik dengan tahta suci. Tuan Muda, apakah Anda mendapatkan sesuatu dari perjalanan Anda ke Vatikan? Hong Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kurasa begitu, tapi menurutku tahta suci tidak sesederhana yang kubayangkan. Selain peperangan antara para dewa, Xiao Chen masih belum dapat memahami situasi sebenarnya dari kedua Daniel, dan apa kekuatan khusus dari 18 tingkat neraka itu. Tahta suci adalah tempat yang tak terduga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ia adalah kekuatan terbesar di bumi. Kata Hong Yan dengan suara berat. Kita tidak usah bahas itu dulu. Bagaimana pemulihanmu dari cederamu? Daftar dewa akan diumumkan sekitar seminggu lagi. Kalau kamu tidak bisa pergi, Yingsui dan aku akan pergi sendiri. Luka-lukaku hampir sembuh, aku pasti bisa pergi bersama kalian. Hong Yan berkata dengan percaya diri, meskipun aku mungkin tidak bisa meninggalkan namaku di daftar dewa, aku pasti tidak akan merepotkan. Bersambung.